orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada apa itu? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga akan mau diyakinkan, sekalipun mereka seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapa, kami berterima kasih atas kejadian ini. Sebentar kami tidak mendengarkan sabda firman-Mu yang penuh dengan kedahsyatan. Biar sebelum kami mendengarkan sabda firman-Mu, kami akan mendengarkan Tuhan suatu kesaksian tentang kisah si kaya dan si miskin. Kami percaya Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, kami sudah serahkan semuanya menjadi bagian-Mu, dan kami siap duduk diam dan mendengarkan, menyaksikan dan mendengarkan sabda firman. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang bertema firman-Mu seturut hatimu, kita akan menyaksikan satu tayangan film yang pendek, saudara, di mana si kaya dan si miskin. Kita akan menyaksikan dan perhatikan baik-baik kisah ini.
alms. Welcome. Father Abraham? Yes. Yes, I am Abraham. Welcome to paradise. Paradise? Yes, Lazarus. Paradise! We've been preparing a banquet in your honor. Yes, yes, come. Father Abraham! Father Abraham! Have mercy on me! I saw you with Lazarus. Send him to me. And he might dip the point of his finger in the water and touch my tongue. I'm in agony from these flames! Son, you remember, in your life you received your good things, and Lazarus here received his bad things. Now he is being comforted and you are in agony. Please! Besides all of this, there is between us a great chasm affixed. If someone wishes to come from here to you, they cannot, and no one can cross from you to us. Father Abraham, there's one thing I ask of you. Let Lazarus go to my father's house, for I have 5 brothers. Let him tell them, warn them, so that they too do not come to this place of torment! They have Moses. They have the prophets. Let your brothers hear them. No. No. But if someone from the dead comes to them, they will repent. No, if they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rises from the dead. No. Please. No. Please. No. Lazarus, come to the place your father has prepared for you. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sadar bahwa hidup kita hanya sementara. Amin. Kalau kita sadar bahwa hidup kita sementara, kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam kebenaran Tuhan, dan jangan pernah kita menganggap bahwa diri kita masih panjang umurnya. Ya. Karena setiap manusia di muka bumi ini harus seturut dengan firman-Nya dan perkataannya. Dan kita harus tahu hati Tuhan. Dan kita harus belajar semuanya itu. Kenapa? Karena ada satu proses di mana kepribadian kita sebagai orang pilihannya
harus mau berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tema hari ini adalah firman-Mu seturut hatimu. Kita akan membuka langsung di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 21. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan kepada hamba-Mu ini. Amin. Amin. Jadi saudara, Allah itu selalu berfirman. Firman yang diberikan kepada kita adalah firman yang hidup. Firman yang tidak pernah berubah. Firman-Nya adalah ya dan amin. Setiap firman yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Bapa. Jadi tidak ada motivasi apapun. Bahkan Allah menciptakan manusia itu untuk hidup bahagia. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada beban berat, tidak ada sesuatu yang menekan hingga kita menghadap sesuatu dengan banyak keputusasaan. Tetapi manusialah yang memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu tubuh, roh, dan jiwa. Dan kita bicara terus terang aja bahwa tubuh kita yang makin rapuh, banyak tantangan. Tubuh yang rapuh ini seringkali banyak godaan, saudara. Dengan godaan-godaan yang kita hadapi ini, permasalahannya tidak hanya sampai di situ, tetapi dengan perjuangan yang kita punyai itu, hidup kita ini semakin tertekan. Kenapa? Karena keadaan. Kenapa lagi? Karena ekonomi. Kenapa lagi? Karena kondisi. Sering kita akan menghadapi hal-hal di luar nalar kita, di luar kemampuan kita. Tapi kita sadar bahwa setiap firman yang diberikan kepada kita harus ada kepak sayap yang mengangkat hidup kita. Ini kan 2 Samuel pasal 7 ayat 21. Kita lihat gambarnya, saudara. Mengapa ada kepak sayap yang berdiri kokoh di situ? Itu adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Kemuliaan Tuhan itu dibeberkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Kepak sayap ini adalah di dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah. Kita itu menyadari bahwa hidup kita ini tidak hanya sampai di sini. Penyertaan Tuhan itu selalu mengembang, membuka hati, membuka kehidupannya kita supaya kita menjadi dewasa menghadapi persoalan itu. Jadi di dalam 2 Samuel 7 ayat 21 adalah peringatan buat kita bahwa semuanya ini adalah kehendaknya. Bagaimana Allah bicara? Lewat firman, saudara. Bagaimana Allah bicara? Lewat kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Allah bicara? Lewat kehidupan kita, dalam hati kita, pikiran kita. Itu ada satu nyanyi yang mengatakan, ku ada di dalam pikiranmu, ku ada di dalam hatimu. Karena penyertaan Tuhan itu luar biasa. Jadi mari kita ingat bahwa apapun yang menjadi perkara di dalam hidup kita adalah sebetulnya perkara-perkara besar itu sudah ditunjukkan kepada setiap orang yang percaya. Jadi mari kita ingat bahwa 2 Samuel 7 ayat 21 ini mengingatkan kita bahwa kita ini jangan seperti si kaya dan si miskin. Ya. Kita tahu kejadian ini bahwa hidup kita ini tidak sempurna, saudara. Si kaya berhasil sungguh. Dia sangat sukses di dalam pekerjaan. Sukses semuanya. Oke, baik hati. Semuanya sudah dilakukan. Tapi satu hal yang menjadi kekurangan dia. Karena dia tidak punya belas kasih dan pengampunan. Dia menganggap rendah semua orang. Maka itu hati-hati, saudara. Kita boleh semakin tinggi, tapi iman yang tinggi, bukan pribadi. Ya. Kalau saya secara pribadi, saya begitu lihat orang, begitu masuk ke mall, masuk kemana, Tuhan itu sudah kayak komputer saja. Jadi si kelihatan ini, saya tidak tahu, tidak kenal orang, kronologi itu buka thread. Terus saya bisa apa? Jadi saya merasa bahwa itu membuat saya nggak kuat nampung, saudara. Ya. Dari sekian banyak kita ketemu aja memandang,
itu sudah kayak ada kronologi jalan. Jadi kayak komputer dibuka semua riwayat hidupnya. Kalau ada sesuatu yang ganjel di situ, hati jadi tidak enak. Tapi begitu tidak enak, saya tidak mau maju lebih dulu. Karena saya tahu 2 Samuel 7 ayat 21 ini pegangan hidup kita. Bahwa semua itu karena firman dan karena hatinya. Diizinkan semua itu terjadi. Jadi saya harus bagaimana? Seperti si kaya tadi kan, ya sudah aku ngalami ya korban lah kasarnya. Tidak apa-apa aku jadi korban di sini masuk neraka. Tapi tolong sampai ada 5 saudara lagi di bumi. Sampai jangan sampai mati kayak aku. Intinya kayak gitu. Tuhan itu tidak bisa perintah. Kita lah yang harus menurut perintahnya. Kenapa? Karena dia empunya kerajaan surga. Dia empunya hidup kita. Dia ini segala-galanya buat kita. Dia sediakan semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk sebagai manusia menikmati kehidupan yang penuh bagus juga. Yang benar-benar diberikan kepada Allah untuk kita. Tapi kadang-kala kita menimbang-nimbang. Ya saudara, kadang-kala kita menimbang-nimbang. Jadi kalau saya menimbang-nimbang, ya tak pikir terus orang itu saudara. Nah, akhirnya apa? Rugi sendiri. Kenapa? Ketransfer. Ingat saudara, waktu saya bertemu dengan orang yang bawa kayu itu ternyata iblis. Makanya harus berhati-hati. Ketemu siapa? Ketemu apa? Tidur saudara. Kalau melewati sesuatu yang tidak benar, kelihatan juga. Siapa yang mau gitu? Kayak gini. Itu semuanya itu Tuhan itu memberi takaran pada manusia masing-masing. Jadi jangan bilang bahwa aku tidak bisa. Aku pasti mampukan kamu. Jangan kamu merasa bahwa aku kok gini, repot-repot. Jangan. Semakin saudara nggak mengutamakan Tuhan, saya akan amburadul. Karena saya ngalami itu. Semakin saya naik tinggi, saya dulu kan les tinggi, terkenal saudara. Begitu saya repot sendiri, sudah pelayanan saya geledak kasarannya. Tuhan, nanti. Apa yang terjadi? Masuk rumah sakit. Dari situlah saya sadar ternyata hidup ini tidak bisa kita jalan sendiri. Kita minta pimpinan Tuhan. Fokus saudara, fokus. Ada 2 fokus yang harus kita lakukan. Tubuh kita fokus ke pekerjaan, tapi roh kita harus fokus kepada Tuhan. Jiwa kita menjadi lengkap. Karena jiwa ini adalah apa? Sisiane nyawa. Ya. Jiwa ini sehati seiring dengan roh. Seiring juga dengan tubuh. Tidak bisa nyimpang. Makanya kalau jiwanya itu nyimpang, dia akan sakit jiwa. Terus-terus tidak masalah. Saudara. Akhirnya orang itu akan meminum sesuatu yang membuat kita tambah ngeblank. Nah ini bahaya sekali. Kenapa? Karena kita tidak sehati lagi dengan roh dan jiwa kita. Makanya kalau kita menjadi orang pilihan Allah, semakin kamu ditinggikan, semakin hidup kita merendah di bawah kaki Tuhan. Semakin kita tahu bahwa Tuhan sudah menunjukkan sesuatu yang indah, semakin kita takut dengan Tuhan. Intinya seperti itu. Jadi 2 Samuel 7 ayat 21 ini semuanya itu adalah Allah yang memberitahukan. Allah memberikan takaran-takaran pada manusia itu berbeda-beda. Tapi pada ujungnya adalah kamu cinta aku dan setia, aku akan ikut bertanggung jawab. Intinya seperti itu. Jadi hidup ini bukan suatu permainan, ada suatu perjuangan, di mana kita mau menempuh garis akhir. Kata Paulus, aku sudah menempuh garis akhir. Tadinya aku berjalan, kemudian aku melangkah cepat dan berlari menuju tujuan, yaitu panggilan Tuhan. Mari kita imani bahwa hidup yang sementara ini kita harus masuk di dalam panggilan ini. Kenapa? Karena kita ini tidak bisa hidup sempurna. Saya sering katakan, kenapa? Karena kita ini serba kurang, saudara. Didandani yang ini bocor, yang ini benar, ini gitu. Seperti masalah ini belum selesai, ada lagi masalah belum selesai. Kalau dipikir-pikir apa sih? Depresi.
itu sudah bagian dari tubuh kita. Makanya hidup ini bukan gak apa-apa aku diem-diem, berusaha. Tapi kita tetap memegang buah Samuel pasal 7 ayat 21. Pemberitaan firman dan perilaku kita harus seiring dengan panggilan Allah. Supaya apa? Kepak sayap itu tidak meninggalkan kita. Karena janji Tuhan, ketika kamu itu masuk di dalam kebenaranku, aku tidak akan melepaskan genggaman ini, tetap memegang kamu erat-erat, dan aku yang maju ke depan lebih dulu. Ini janji Tuhan. Jadi hari ini, pelajaran kita hari ini adalah kita harus paham benar bahwa hidup yang sesungguhnya itu kita harus berjuang untuk ke depan, berjuang untuk masa depan, berjuang untuk mendekatkan diri semakin dekat pada Tuhan, dan tahu kehendak Tuhan itu arahnya kemana. Itu yang Tuhan mau. Jadi intinya dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, kita belajar banyak kisah-kisah di dalam firman Tuhan yang itu pada intinya adalah orang yang takut pada Tuhan pasti diberikan janjinya itu. Orang yang setia sampai akhir Tuhan pasti diberikan. Siapa yang setia? Bapak Abraham. Siapa lagi? Ibu Sarah diberikan anak umur 70 tahun. Dia punya anak baru. Jadi janji-janji yang Tuhan berikan dalam firman ini adalah hidup. Jadi marilah kita membuka hati kita untuk menerima kenyataan hidup ini apa adanya. Kenapa? Karena hidup kita ini, kalau orang bilang, jangan kita memilah-milah masa yang lalu. Aku tuh dulu tuh enggak kayak gini loh. Sekarang ini mualem musret. Nah itu sih. Dari kehidupan yang seperti itulah iblis tangkap. Dan disitulah jawabannya tidak ada. Apa artinya? Berarti seperti orang kaya tadi. Kita menuntut. Kita tidak menyadari bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Berkat itu dari Tuhan, anugerah itu dari Tuhan, kehidupan sehat itu dari Tuhan. Anak-anak kita sudah besar dan menjadi berhasil itu juga karena Tuhan. Karena kita mendidik dan kita berdoa, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Intinya seperti itu. Jadi bukaan hati ini. Jangan merasa bahwa tertuduh, tahu ya? Tertuduh terus saya. Nah, akhirnya kan tertuduh terus capek sudah. Hidupnya tidak akan ada damai sejahtera. Langkah yang pasti itu tubuh rapuh, tertuduh terus, akhirnya kemana? Kita tidak bisa menyembah dengan enak, memuji dengan enak, dengan sukacita kita membuka hati, tidak bisa. Dan itu bisa sementara. Saat kita di sini kita mengalami satu kehidupan yang enak, hijau, sukacita, senyum aja. Pulang dari sini sudah berubah, sudah mengeluh, sumpah aku lagi gini, capek aku lagi gini, gini. Nah akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada kebangunan rohani dalam jiwa kita, karena pokok kehidupan kita ini adalah tubuh. Lek tubuh kita ini kuat dan kita bisa jalan, iman bisa jalan, roh dan jiwa kita kuat. Amin. Jadi jangan memandang si A si B, tapi pandanglah diri kita di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini? Jadi biji mata engkau. Siapa aku ini? Sehingga engkau memelihara hidupku. Itu jalan yang terbaik. Karena perubahan itu akan terjadi. Dan itu pasti terjadi. Tergantung dari perubahan ini, mau maju atau mundur. Ya, saya hanya mengambil satu contoh, tapi contoh hidup sehari-hari. Jadi jangan menganggap bahwa hal ini adalah lelucon, tapi itu sesungguhnya kita ini manusia. Ya. Kita sadar bahwa di sekeliling kita ini bisa memberikan kesaksian hidup. Itu saya. Ini kesaksian saya. Saya punya anjing namanya Sally. Ya. Setiap hari nangis terus. Semakin saya sering curhat sama dia, kadang saya kan ngomong-ngomong, bukan saya ngomong gitu. Saya kadang diam, kita menyanyi, menyembah, berdoa, dia duduk, dia ngeliatin saya. Apa? Gitu. Ya diam.
Apa? Deketi. Dia cerita, aku ini tadi pagi tuh ya, dari jauh pergi gini-gini, makanya jangan pergi-pergi. Saya bilang gitu. Sudah cukup kamu buang, itu di bawah aja buang kotoran. Jangan jauh-jauh nanti hilang deh kamu ya. Cuma dia. Nah, sudah ada 3 bulan, 4 bulan itu dia sedih tuh mukanya. Sampai tak cerita nih, melewes. Sini kenapa kamu? Diam, terus pokoknya tidak peduli saya. Saya pikir ada apa? Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ini sakit atau apa? Gitu. Saya berdoa, tidak dijawab, tidak apa, saya mengalir aja. Suatu hari ada anjing depan, cenggong. Saya, ada apa kamu? Nah, dia mandangin saya lama. Ternyata dia bilang saya itu butuh teman. Ya ampun, saya kan temanmu nanti aja, nunggu. Kamu kan perempuan, biar hamil begitu, kelamaan. Ya sudah, 2 minggu kemudian, saya itu tidak cerita sama anak saya. Saya itu, jadi saya itu sudah suka makan, saya sedih terus. Saya sumpah Tuhan, tak sama, saya tumpang tangan, tetap aja dia ngewes gitu aja. Setelah 2 minggu, anak saya bawa anjing kecil. Anjingnya biasa, maksudnya mirip turunannya dengan dia gitu. Akhirnya dia pertama wah gitu. Tapi saya lihat itu mukanya itu jadi beda gitu, kayak manja-manja gimana. Terus saya diam aja, tak pikir dia gigit, ini kan kecil. Ternyata enggak. Malah dia itu ngeliatin terus apa yang diperbuat anjing kecil itu. Lama-lama dia kenalan. Sejak itu sudah tahu. Sepanjang hari sampai detik ini, saya itu bilang terima kasih sama saya berulang-ulang dengan tetesan air mata. Percaya enggak? Jadi dia tungguin saya. Saya bilang terima kasih ya, kamu sudah jadikan aku teman, katanya. Itu anjing saya. Saya peluk dia, saya ajak omong dia. Saya tahu bahwa Tuhan itu memberikan pengertian pada kita bukan dengan sesuatu ini itu sebenarnya, tapi ada banyak cara, cuma kita tidak peka. Dengan kejadian itulah saya baru sadar, ternyata kita ini harus hati. Kita harus mendengar orang mengeluh. Kita harus mengerti bahwa di sekeliling kita itu membutuhkan kita. Jadi dengan kehadiran itu, saudara, makan dibeliin 2, tempat tidur 2. Saya bilang gini, ngapain? Saya tidak perlu. Tapi Anda sebenarnya tetap beli nomor. Ada satu perasaan yang coba kalau dikasih 1 pendak dia gelo. Jadi pasti gitu. Begitu dikasih 2, jejer bareng, makan banyak. Saya ini tidak mau makan bareng, omong-omongan. Jadi saya merasa bahwa ini kebahagiaan dia selama ini. Dulu saya melihat dia banyak masalah dalam hidupnya. Jadi dengan kejadian itulah saya tahu bahwa ini adalah akhir dari kebahagiaan saya nih. Jadi kalau saya menghadapi kebahagiaan, mengapa kita tidak menerimanya, kebahagiaan itu? Pasti, karena kita adalah ciptaan yang sempurna, amin. Jadi masalahmu itu sebetulnya di hadapan Allah itu kecil. Tapi kita lah yang kadang ketutup dengan masalah kita. Coba kalau saya tidak mendengarkan suara saya, pasti saya juga tidak ngerti maksudnya apa gitu. Mungkin debat dokter tidak sembuh-sembuh. Tidak muntah, tidak mau makan. Jadi itu yang membuat saya kepikiran. Dari situlah baru ngerti, ternyata saya punya kerinduan seperti itu. Itu binatang, saudara. Tuhan perhatikan. Dan kalau saya lihat yang kecil, saya tanyain dia, kenapa kamu bisa sama mama papa? Saya bilang gitu. Dia bilang apa? Demi masa depan. Gitu. Lucu, dia ngeliatin saya cium-cium saya, demi masa depan. Masa depan apa nih? Aku mau jadi yang gagah, perkasa, begitu saya. Itu loh, yang kecil. Saya pegang-pegang dia aja, jadilah kamu jadi yang seperti apa yang kamu ingin ya, tak doa kamu. Melonjak seperti dia mengucapkan terima kasih. Beda dengan saya nih, dia masih kecil jadi senengannya gigit-gigit, semua jadi gigit semua saya. Sampai saya bilang, awas ya kamu gigit-gigit. Dia bilang, gigiku gatel. Jadi ada
Ada sesuatu yang membuat kita itu melekat. Walaupun dia hanya binatang peliharaan, tapi sehati itu rasanya. Tuhan itu baik. Banyak kesaksian yang membuat kita itu kuat, saudara sebetulnya, tapi kita harus peka. Amin. Jadi saudara, jangan merasa terkungkung dengan masalah saudara. Lihatlah lingkungan saudara dan lihatlah Tuhan bicara lewat apapun saudara. Dan Tuhan itu adil dan bijaksana. Amin. Mari kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dengan perjalanan dengan kehendak Tuhan itu, kepak sayap itu akan menjagai selalu. Dan Tuhan buka jalan. Amin. Itulah firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dengan perkataan yang di sini saudara. Berpuasa memberikan kesempatan untuk kerendahan hati yang lebih dalam saat kita mengenali dosa-dosa kita. Bertobat, menerima pengampunan Tuhan, dan mengalami penyucian jiwa dan roh kita. Puasa juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan keyakinan penuh kita pada kesetiaannya. Amin. Apa artinya puasa? Enggak makan, enggak minum, itu logika secara tubuh. Tapi kalau secara roh di dalam puasa, bukaan firman-Nya, masuk di dalam hati, ya. Kenapa? Karena kita sadar bahwa hidup kita ini tidak bisa sempurna. Lewat firman itu dibuka, ada janji Allah di tengah-tengah kita. Amin. Jadi itu pegang erat-erat saudara. Jangan sampai lupa, karena dengan puasa itu kesempatan kita untuk merendahkan hati. Dengan kita mengikuti perintah-perintah Allah itu, kerendahan hati itu akan kita miliki otomatis. Bukan disulap. Demikian juga Tuhan berkata, saat kita mengenal itu, dosa-dosa kita ini diluncuti, ya? Diluncuti, dibersihkan. Demikian juga bertobat. Kita menyadari, oh ini melanggar, tidak usah ke sana. Jadi ada seperti gap, ada jarak. Oh, aku tidak boleh kayak gini. Itu pasti akan terjadi. Kemudian menerima pengampunan dari Tuhan. Mengapa? Sudah bertobat kok kasih pengampun? Karena ada satu yang ketika ku disakiti, kita disakiti, dihina, dicaci, tidak dianggap orang, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan sudah mengenal aku. Dan dia mengampuni orang-orang di sekitar kita. Kita pun juga mengampuni. Intinya seperti itu. Kemudian, dan mengalami penyucian jiwa dan roh kita. Ketika kita betul-betul sesuai dengan kehendak dan garis Tuhan, maka sucilah roh dan jiwa kita. Indah kan? Jadi otomatis sudah masuk ke situ. Puasa juga menunjukkan kasih kepada Tuhan. Kasih kita ini pada Tuhan itu full nanti. Kita mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Nah, ini yang Tuhan mau. Yakin penuh kita pada kesetiaannya. Kita yakin bahwa suatu saat buah itu pasti diberikan kepada kita. Amin. Perjuangkan itu. Seperti Sally 44 bulan sudah mulai nggak pas. Nggak mau doang, sampai ngeden ya enggak mau. Kayak orang bukan berontak, kayak sedih gitu saja. Jadi kayak sedih di dalam kolong apa, menyendiri gitu saja. Kayak gak peduli apapun. Begitu ada teman, saudara jangan dibilang Sally. Baru kan mana ya Sally? Baru tanya itu mana Sally? Pak habis kepar habis itu. Dia ada di belakang saya. Siapapun yang manggil dia sudah ada di depan, di belakang, di depan, di samping, sudah kayak siap gitu. Ini tanda. Ketika kita itu betul-betul menjadi miliknya, sebetulnya kita ini sudah disediakan yang terbaik. Cuma kita tidak peka. Ayo pekau, yang masih muda pekau, rajin kerja, rajin bekerja, rajin untuk masuk di dalam menabung. Yang tua juga gitu bekerja, rajin untuk menghadapi semua, untuk masa depan kita. Amin. Kita lewati dengan hari-hari kita dengan hidup yang berkemenangan bersama Tuhan. Kenapa? Karena kita itu saudara, hidup yang seperti ini tidak bisa, saudara. Kita harus selalu puji syukur, bawaan, suka duka, puji syukur. Syukurlah apapun yang terjadi. Dengan kerendahan hatimu itulah kita mempersembahkan. Dengan persembahan itu kita menyadari bahwa semua ini pemberian Allah adalah anugerah. Amin. Tuhan membuka jalan
bukan karena kekuatanku, tapi itu semua adalah kekuatan dari Allah. Amin. Ada satu kesaksian lagi yang membuat saya juga menjadi teduh dan bahagia. Saya kan punya cucu 2, saudara ya. Saya tahu bahwa saya pikir yang kecil ini tidak tahu apa-apa. Tapi ketika saya pergi dengan cucu saya nomor 1, cucu saya yang kecil itu berontak, saudara. Masih kecil loh padahal. Mungil kecil, dia tahu marah. Dan saya sudah saksikan. Begitu gebrak pintunya, lalu saya peluk dia, saya mengampuni gitu kan. Maaf no ya, Ama tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba marah. Apa yang bisa dia? Dikira aku ini sudah tahu naik pesawat, Ma. Leon ini belum naik pesawat, Ma. Kenapa kok kuku diajak? Itu saya. Jadi sebetulnya kehidupan yang sesungguhnya itu kita itu memang kita punya kerinduan setiap masing-masing. Tapi saya juga tidak menjanjikan saya, kita doa. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan izinkan. Selalu sama Tuhan. Saya tahu, setiap kali saya doa, dia melirik saya. Itu yang kecil saya. Jadi dia dekati saya, doa ya, doa. Saya tahu, pasti ada satu kerinduan yang dia minta itu ya. Sayangnya dia udah tutup mata. Dan ngelirik gini lagi. Jadi dia tidak tahu cara berdoa, tapi dia berusaha untuk melakukan doa seperti amanya, tutup mata, tunduk kepala, tapi matanya ngelirik gini. Nah, hidup kita juga demikian. Kita ini berdoa, kita tidak tahu masa depan kita, tapi kita juga sering melirik bagaimana ini ya, kelanjutannya apa? Apa kita tetap gini apa enggak ya? Itu seperti Leon, anak cucu saya. Begitu dibuka semuanya, Tuhan buka jalan, saudara. Saya menerima telepon seseorang dan dia bilang bawa cucu. Saya peluk cucu saya Leon dan dia bilang aku senang, makasih ya. Tapi saya bilang jangan berterima kasih sama aku ya, terima kasih sama Tuhan Yesus. Dia senyum dan saya lihat hari-harinya penuh dengan bahagia. Ternyata saudara, kita bisa tahu toh, kalau Tuhan sudah ikut bekerja di dalam kehidupan kita, Tuhan akan mempertanggungjawabkan dari perkara kecil sampai kerinduan. Karena hal itu tidak mudah, saudara, karena kita tidak tahu caranya. Begitu kita masuk dan kita buka, dibuka semuanya, disediakan semua. Yang terpenting adalah di mana kita menjadi panggilan itu yang penting. Kamu mencintai Tuhan sungguh-sungguh, lakukan. Supaya itu nyata di tengah-tengah kita. Mungkin kesaksian saya ini hanya kecil dan tidak berarti buat saudara, tapi buat saya, buat cucu saya, ada suatu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi itulah yang membuat saya bangga, bukan karena sesuatunya, tapi Tuhan menutupi semua kelemahan-kelemahan saya. Dan Tuhan membuka semua rahasia kehidupan saya. Sama ini, selama saya mengiring Tuhan, bukan karena siapa-siapa, tapi Tuhan menuju ke depan lebih dulu. Dibuka kronologinya. Nih. Jadi mari saudara, mungkin saudara tidak bisa melihat kronologi hidup kita, tapi yang penting adalah hidup kita itu menjadi penyembahan yang hidup, ciptaan yang dimuliakan dengan kasih Allah. Dan saya tahu kebahagiaan tidak cukup hanya langsung dijawab doanya, tidak juga. Karena pergumulan itu membutuhkan waktu dan proses. Maka itu kita harus siapkan hati kita, karena kita tahu hidup kita ini berharga di hadapan Allah. Dan kita sadar bahwa hidup yang sementara ini tidak ada artinya apa-apa. Saat kaki saya sakit, saudara, saya bilang, mengapa kok lama? Tidak sembuh-sembuh. Karena kamu menentang. Bukan karena kamu menentang, karena dilihat kronologinya, saudara. Dari pagi, siang, terus berantem. Ini bukan robot. Istirahat. Tapi kan ini pelayanan. Tidak bisa. Istirahat. Saat saya istirahat, saya minum obat. Saya tetap juga mengandalkan obat. Kenapa? Karena fisik, sudah. Kita harus sama-sama bekerja. Dengan kasat mata bekerja, dengan roh juga bekerja.
Hingga akhirnya saya bisa menyembah, memuji Tuhan. Hanya saya sudah sehat, saudara. Itu yang membuat saya kuat. Jadi itu butuh proses pergumulan. Mari kita minta proses ini menjadi bagian